Dalam kitab Faid Al-Qadir, di sana dikisahkan bahwa ada seorang ahli hadis yang disebut dengan Amirul Mukminin yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ahli hadis. Biasanya disebut dengan sebutan beliau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, dia kala itu diberi amanah sebagai seorang qadhi. Qadhi itu seorang hakim. Ketika masa kekhilafahan Islam di Mesir, dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Al-Ashraf. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menjadi hakim itu selama 20 tahun. Ditunjuk, diberhentikan, diangkat lagi, diberhentikan, diangkat lagi, diberhentikan, sehingga masa menjabat itu kalau dihitung akumulasinya 20 tahun. Beliau memang seorang ahli hadis, seorang ulama besar. Suatu ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sedang berjalan melewati pasar. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini berjalan melewati pasar. Namanya seorang pejabat negara, seorang hakim, otomatis dengan baju kebesarannya, dengan pengawalnya, dengan kendaraan mewahnya, lewat sebuah pasar. Kemudian ada seorang yang nyetop, memberhentikan beliaunya. Ternyata dia seorang yang beragama Yahudi. Dia bilang kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Wahai Ibnu Hajar, Rasulmu mengatakan dunia adalah penjara bagi muslim, surga bagi kafir. Tapi lihatlah bagaimana yang dikatakan penjara seperti kamu, dengan pakaian mewah, kendaraan mewah, pengawalan dan sebagainya. Apakah itu yang disebut dengan penjara? Di mana letak penjaranya dengan kemewahan seperti itu? Sedangkan aku, kata Rasulmu, aku adalah dunia ini surga bagi orang kafir. Tapi kenyataannya lihatlah diriku. Aku hanya seorang penjual parfum. Aku yang seorang gembel yang tidak merasakan kenikmatan, justru jauh dengan kamu. Mana yang disebut dengan surga bagiku?" Seorang Yahudi bertanya mereka. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab, "Wahai, ketahuilah, apa yang aku rasakan dengan kemewahan seperti ini, yang sedang engkau lihat seperti ini, jauh dibandingkan apa yang terjadi kelak di akhirat, di surga sana yang lebih mewah dari apa yang aku jalani, yang aku terima sekarang. Tidak sebanding, sangat jauh sekali kemewahan kelak yang aku rasakan di surga." Kemudian, "Bagaimana dengan aku? Apakah surga yang aku rasakan bentuknya seperti ini?" Dijawab oleh Al-Asqalani, "Wahai, apa yang engkau rasakan sekarang ini, bila dibanding dengan azab neraka, jauh lebih kecil daripada azab di neraka. Azab neraka sangatlah pedih. Apa yang engkau rasakan ini tidak seberapa, sehingga merupakan suatu kenikmatan dibanding kehidupanmu kelak di neraka." Akhirnya Yahudi itu termenung. Tidak beberapa saat kemudian Yahudi itu mengatakan, "Wahai Ibnu Hajar, aku akan menjadi muslim." Sehingga dia menyebutkan dua kalimat saja. Dari cerita ini, apa yang bisa kita ambil? Hadis tersebut adalah berbunyi, "Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi muslim dan surga bagi
kaum kafir. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini yang dimaksud penjara bagi orang muslim dan surga bagi orang kafir itu bukan berarti kita dalam hidup jerali besi, bukan, tetapi ada pembatasan-pembatasan yang tidak boleh dilanggar. Kita tidak bisa mengikuti hawa nafsu dengan semaunya. Ada batasan-batasan yang dituntut kita untuk ketaatan. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Inilah pembatasan-pembatasan. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, mengabaikan syariat, maka kita akan terbebas dari penjara. Kita menjadikan dunia ini adalah surga. Tidak beda dengan orang kafir, akhirnya kelak kita di neraka. Justru itu penjara ini adalah bagian daripada perintah ketaatan kita kepada Allah SWT, sehingga kita mampu membedakan apa yang harus dijalani, apa yang harus dilarang, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dihentikan, mana yang halal, mana yang haram. Jadi kita harus mampu membedakan, karena dengan demikian maka kita akan selamat dari apa yang dibatasi oleh Allah SWT yang tidak kita langgar. Sehingga di sini Imam An-Nawawi berkata bahwasanya setiap muslim itu berada di penjara. Ia di dunia dilarang untuk menikmati hawa nafsu yang mengajak pada perkara yang haram dan makruh. Ia dibebani dengan amalan ketaatan yang berat dan sulit. Ketika wafat, maka ia bagai keluar dari penjara tersebut dan berpindah kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah berupa kenikmatan yang kekal abadi. Dan Allah juga berfirman, kenikmatan yang dijanjikan tersebut adalah walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Di dalam surga kamu memperoleh apa segala kenikmatan yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa segala kenikmatan yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fusilat ayat 31 dan 32. Inilah, jadi kita di dalam kehidupan ini jangan pernah terbawa oleh hawa nafsu, jangan pernah kita kalah dengan hawa nafsu sehingga kita tidak mampu mengekang hawa nafsu kita. Kita harus mampu bagaimana mengekang hawa nafsu kita agar kita bisa membatasi apa yang kita lakukan tidak melanggar syariat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.